Cina tiba di Jakarta, sang striker berani tebar ancaman. Sabutan supporter bot oleh Romney dikawal polisi. Kevin Dix antusias jalani latihan perdana di GBK. Emil Laudero siap debut, Jay Itzels optimis bungkam Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kevin Dix antusias latihan perdana di Stadion Madia. Emil Laudero siap debut. Jai siap bungkam Cina di Gelora Bung Karno. Sambutan supporter buat oleh dan dikawal oleh polisi. Dan yang terakhir, skuad Cina tiba di Jakarta dengan tebar ancaman. Coba kita saksikan bersama ya. Tiba di Jakarta lantas tak membuat para penggawa Garuda berleha-leha. Patrick Kluivert langsung memimpin latihan di Stadion Madia. Latihan para pemain dimulai dengan melakukan gerakan pemanasan. Dix yang tiba di Jakarta pada hari Minggu terlihat sudah ikut berlatih, sedangkan Martin Paes belum terlihat batang hidungnya. Informasi yang diperoleh di lapangan, pemain FC Dallas tersebut masih dalam perjalanan menuju Indonesia. Hal itu membuat Paes belum bisa ikut serta dalam latihan. Jadi, latihan diikuti 29 pemain dari 32 nama yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Sadie Walsh absen karena cedera, sedangkan Eden Rengers mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Di lain hal, beberapa pintu di Stadion Madia ditutup kain hitam. Langkah itu untuk memberikan kenyamanan buat skuad Garuda selama berlatih. Dimulai dari pemanasan hingga pematangan taktik menjadi menu wajib latihan guna menghadapi Cina. Latihan terus digeber guna melanjutkan sesi tes di Bali pekan lalu. Mengingat laga kontra Cina semakin dekat, Patrick Kluivert ingin anak asuhnya 100% siap menghadapi situasi di lapangan. Terlebih, 3 kali melawan Cina menjadi harga mati bagi timnas Indonesia untuk menentukan nasibnya ke Piala Dunia. Usai persiapan cukup panjang dilakukan, Kapten timnas Indonesia Jay Itzels tak mempermasalahkan absennya Martin Paes di laga kontra Cina. Sebagaimana diketahui, absennya Martin Paes sempat mengundang kekhawatiran bagi pecinta sepak bola tanah air. Namun, debut Emil Laudero juga tengah ditunggu mengingat kualitasnya sebagai pemain yang berpengalaman di Liga Italia. Menanggapi perubahan di sektor penjaga gawang, Jay Itzels merasa tidak ada masalah. Bek yang dirumorkan gabung Inter Milan itu merasa kualitas Emil Laudero tak jauh berbeda dengan Martin Paes. Sejujurnya saya tahu Emil cukup bagus sekarang karena dia bermain di Italia. Tapi sempat berkomunikasi juga sebelum proses naturalisasi. Sejauh ini saya tidak bisa melihat perbedaannya, ujar Jay Itzels. Menariknya, Jay Itzels juga mengakui kualitas para penjaga gawang lain yang dipanggil seperti Nadeo, Hernando, dan Reza Arya. Sekarang tinggal bagaimana pelatih Patrick Kluivert menentukan siapa yang akan berada di bawah Mistar dalam pertandingan mendatang. Satu hal yang pasti, Emil Laudero menyatakan siap untuk debut bagi timnas Indonesia di laga melawan timnas Cina. Laudero menegaskan sangat antusias menjalani latihan perdana timnya di Stadion Madia usai sebelumnya menjalani TC di Bali. Kiper Palermo tersebut tak sabar menunjukkan kualitasnya di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati GBK. Saya punya kemungkinan untuk bermain pertama kali di Indonesia, jadi saya sangat senang. Saya mempersiapkan pertandingan, fokus latihan, dan semua teman di tim melakukan latihan yang bagus. Kami akan memberikan 100%. Tegas Emil Laudero. Oleh Romney tiba-tiba menjadi pusat perhatian kepolisian ketika hendak memasuki hotel tempat menginap para pemain timnas Indonesia di Jakarta. Insiden itu terjadi tak lama setelah skuad timnas Indonesia mendarat di ibu kota usai menyelesaikan sesi pemusatan latihan di Bali. Seperti yang diketahui, momen kedatangan para pemain di Jakarta pada 1 Juni kemarin pun langsung menarik atensi publik, khususnya para penggemar sepak bola nasional. Sejumlah video dan foto menyebar di media sosial memperlihatkan betapa ketatnya pengamanan di sekitar hotel tempat para pemain menginap. Aparat kepolisian tampak berjaga di berbagai titik strategis demi memastikan situasi tetap kondusif. Salah satu pemandangan yang mencolok adalah saat oleh Romney terlihat dikawal dan dibawa oleh polisi untuk masuk ke dalam hotel. Aksi tersebut mengundang berbagai spekulasi dari warganet. Namun, situasi seperti ini sebenarnya merupakan bagian dari prosedur keamanan standar yang ditingkatkan oleh PSSI melalui Badan Tim Nasional. Langkah itu diambil untuk meningkatkan kenyamanan para pemain dan meminimalkan gangguan dari pihak luar seperti fans atau influencer di media sosial.
Situasi ini bukan tanpa alasan, mengingat sebelumnya sempat terjadi insiden di Australia di mana beberapa influencer dengan mudah masuk ke area privat hotel dan berinteraksi langsung dengan pemain serta ofisial. Peristiwa tersebut memicu keprihatinan publik soal lemahnya sistem keamanan di tim nasional. Oleh karena itu, kini PSSI lebih tegas menerapkan protokol keamanan yang ketat. Sumarji, Kepala BTN, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat sistem keamanan dengan menempatkan petugas di berbagai titik penting seperti lobi, lift, dan lantai tempat para pemain tinggal. Rombongan Cina telah tiba di Jakarta pada Senin malam. Tampak skuad asuhan berangkat infan Covid memasang muka serius untuk menatap laga kontra timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Sebelumnya, para penggawa Cina mengaku atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno yang terkenal berisik bagi lawannya. Namun, tim berjuluk The Dragon datang ke Indonesia tidak sendiri. Sebab, Cina dilaporkan akan mendapatkan dukungan langsung sekitar 2.800 supporter saat bersua timnas Indonesia di Stadion GBK. Mereka bukan hanya warga yang menetap di tanah air, tetapi juga berasal dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dengan dukungan dari negara rival timnas Indonesia tersebut, skuad Cina pun berani menebar ancaman seperti yang diungkapkan oleh Zhang Yuning. Beberapa timnas Cina itu cukup percaya diri menjelang lawatan ke markas timnas Indonesia. Ya, dan seluruh rekan-rekannya sudah berlatih keras menyambut pertandingan nanti dan berharap bisa membawa pulang poin penuh dari Stadion Gelora Bung Karno. Terlebih, pasukan Berangku Infocovid sudah menggelar pemusatan latihan sejak beberapa hari yang lalu. Total 26 pemain digembleng dalam latihan keras guna bisa bermain optimal di bawah tekanan puluhan ribu pendukung timnas Indonesia nanti. Dalam 3 hari terakhir, timnas Cina bahkan telah menjalani latihan tertutup penuh. Zhang Yuning menegaskan bahwa sesi pemusatan latihan di Shanghai sangat efektif dan kini bersiap menjalani latihan di Jakarta.